Halo semua, ya berjumpa lagi dan saya Erwin Supandi dari channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Luar biasa bukan? Hari ini marketnya rebound dengan baik ya. Seperti sudah kita predik sebelumnya di video saya yang ini strategi menghadapi portofolio kebakaran. Ya, di situ saya sudah kasih tips ya bagaimana sih caranya ketika kita melihat portofolio yang terjun bebas atau saat ini mungkin Bapak Ibu lagi bingung ya nggak tahu mau ngapain ya portofolionya merah ya tapi mau dijual di level berapa dan sedangkan minusnya tambah dalam gitu. Saya sudah bagikan tips itu, silakan Bapak Ibu nonton ya, itu syarat dengan pelajarannya. Dan di situ juga sudah saya singgung ya kondisi market, strateginya bagaimana. Saya katakan juga bahwa composite harus bisa naik di atas 6.000. Kalau pada penutupan tidak bisa naik di atas 6.000, hati-hati karena bisa ada koreksi lanjutan. Dan good news-nya adalah IHSG berhasil ya ditutup di atas 6.000 di level 6.011,46 ya, bagus, itu good news lah ya. Dan kemarin asing masih membukukan net sell dan tidak tanggung-tanggung net sell-nya hampir 1 triliun lagi ya, minus 989,5 miliar. Ya lumayan ya. Jadi ini masih buat saya pribadi, saya bilang sama teman-teman, saya warning bahwa ini market belum kondusif ya. Ini hanya memberikan kita kelegaan juga bisa karena kondisi kita hari ini long weekend, jadi setidaknya kita nggak galau nih ya, masih banyak buangan, asing masih banyak buangan ini. Nah, kita setidaknya nikmatin aja, enjoy ya. Porto saya kebetulan hijau Bapak Ibu, dan tidak banyak yang hijau. Saya koleksi juga nggak banyak, maksud saya cuma koleksi 3-4 saham saja dan syukur hijau semua kondisinya ya. Dan ada beberapa rekomendasi saya ke teman-teman juga, posisi juga banyak yang beberapa yang hijau. Ya, oke, itu sekilas info yang di market ya. Dan hari ini saya bagikan tips lagi nih ya. Mumpung long weekend, kita manfaatkan waktu Bapak Ibu untuk belajar ya, belajar bagaimana sih caranya kita untuk bisa survive setidaknya di market ya. Jadi ketika saya buat strategi porto kebakaran, ada beberapa yang diskusi, yang nanya ke saya, ngomong, "Pak, gampang dong Pak, hold saja Pak." Hold. Nah, pertanyaan saya, hold berapa lama ya? Jadi Bapak Ibu mungkin pernah dengar Warren Buffett bukan? Warren Buffett adalah salah seorang influencer global ya. Kenapa saya bilang influencer global? Karena sosok beliau itu sangat luar biasa dan menjadi figur yang orang banyak mengidolakan karena pengen jadi seperti Warren Buffett, investor yang sukses dan lain-lain ya. Dan beliau memang sangat ini ya, maksudnya mempunyai impact yang positif di dalam dunia pasar modal. Kenapa tidak? Beliau memulai investasi saham dari usia remaja, dari saham yang mungkin pada waktu itu nggak dianggap orang, dan justru saat ini adalah valuasinya sangat-sangat bagus, sangat-sangat besar ya. Dan seperti kita ketahui, Warren Buffett itu menjadi terkenal itu bukan di usia muda ya. Warren Buffett itu terkenal di usia senjanya. Ketika dia masuk umur 50-an, 60-an, dia baru boom jadi salah satu orang terkaya dunia dengan investasinya yang sepak terjangnya di dunia pasar modal. Baru mulai terkenal ya. Nah, terus sebelum-sebelumnya kemana aja gitu kan yang menjadi pertanyaan. Jadi banyak sekali orang-orang yang lebih gampang mengajarkan mengenai value investing ya. Mengajarkan, Warren Buffett sendiri belajar value investing dari gurunya Benjamin Graham ya. Dan di situ dikatakan bahwa investasi saham itu all about
kuat-kuat, sabar ya, semua tentang kesabaran dan kita bagaimana tentang menilai satu saham itu valuasinya bagaimana dan itu long term. Mereka hold saham itu tahunan ya, tahunan. Jadi saya mau ulas di sini adalah plus minusnya ya, ketika orang banyak bilang hold aja saham ya, Porto kebakaran kan, udah diam aja, hold aja ya. Saya tidak menyalahkan. Di sini bukan masalah benar atau salah. Ini kita diskusi ya, kita diskusi. Jadi Warren Buffett sendiri kadang mengalami kadang bisa salah juga ya. Dan kalau value investing, salahnya itu baru merasa salah itu setelah sekian lama, sekian waktu, dan minusnya sudah terlalu dalam. Baik itu investasi yang untung maupun yang rugi, atau bahkan yang belum jadi investasi. Karena proyeksinya lama sekali ya. Kalau kita ngomong Warren Buffett itu ngomongnya kan setidaknya 5 tahunan. Dan ketika dia sadar kalau dia salah, itu di tahun kelima dengan kondisi minusnya sudah cukup dalam. Nah, untuk seorang Warren Buffett tidak masalah. Karena apa? Karena dananya dia nggak ada serinya, Bapak Ibu. Ya, uangnya nggak ada serinya. Jadi umpamanya dia rugi di sini, ya udah pindah aja ya. Yang lain buat dia itu udah biasa banget. Dan salah satu yang dia cut loss terbesar adalah di IBM ya. Di IBM beliau cut loss. Terus ada beberapa, kalau nggak salah di perusahaan penerbangan juga baru-baru ini dia juga cut loss ya, United Airlines kalau nggak salah, saya lupa persisnya di mana. Terus dia ada cut loss juga di perusahaan Boeing atau apa, saya lupa juga ya. Pokoknya dia cut loss kok. Dia bukan berarti dia kelas Warren Buffett nggak cut loss, dia lakukan cut loss loh. Jadi Bapak Ibu, cut loss itu bukan sesuatu hal yang momok yang harus dihindari, dan saya nggak mau cut loss dan saya pengen jadi Warren Buffett aja. Wow, salah. Udah belajari belum Warren Buffett itu strateginya bagaimana? Beliau itu cut loss loh. Bukan berarti dia nggak cut loss. Dan karena model tipikalnya Warren Buffett adalah value investing, dia menilai suatu valuasi perusahaan dari yang kebiasaan dia adalah cari perusahaan-perusahaan yang secara nilai sahamnya murah, tapi perusahaannya ini mempunyai fundamental yang baik, atau setidaknya kondisinya rusak dan didandani dan diperbaiki sehingga bisa memiliki prospek yang baik. Jadi dia melihat prospek bisnisnya. Jadi nggak cuma sekedar lihat nilai sahamnya saja, dia melihat prospek bisnisnya juga. Dan ketika dia memutuskan untuk masuk, tidak sedikit dia menjadi salah satu pemegang saham utama. Jadi dia punya kendali penuh terhadap perusahaan ini. Perusahaan ini mau arahnya kemana, mau restrukturisasi, dia punya kendali penuh. Sedangkan kita sebagai yang biasa-biasa saja, tidak punya kemampuan seperti itu. Ketika kita memutuskan untuk value investing dan ternyata perusahaan ini kinerjanya di tahun kesekian memburuk, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Atau bahkan mungkin kita sekarang masuk dengan harapan, oh ini perusahaan bagus nih, cuma sayang mismanagement, sehingga merugi. Coba kalau saya masuk dan saya bisa berbuat sesuatu. Kita nggak bisa melakukan itu kan. Yang kita bisa adalah ya kita beli sahamnya berharap tiba-tiba perusahaan ini jadi membaik kinerjanya dan tiba-tiba naik. Kalau saya bilang itu lebih ke luck. Ya, untung, bejo. Ya, bejo aja tiba-tiba perusahaannya membaik. Kalau nggak membaik bagaimana? Make sense? Paham apa maksud saya? Banyak nggak perusahaan seperti itu? Ya banyak. Di Indonesia banyak sekali yang seperti itu. Ya perusahaan dengan valuasi yang bagus, tapi kok malah nggak kemana-mana, malah tambah merosot. Jangankan ngomong 5 tahun, 1 tahun kita udah posisi minus 30-40% aja kita udah galau setengah mati. Bapak Ibu pernah dengar, mungkin sekarang lagi bagus nih, sekarang udah mulai bagus mungkin. Saham AISA. AISA itu sempat vakum di level terendah itu kalau nggak salah 1-2 tahunan. Dan ketika itu banyak yang minusnya dalam. Sampai sekarang pun belum untung. Dan kita nggak tahu kapan AISA bisa balik ke harganya dia. Harga tertinggi AISA pernah di level 2000-an. Dan sekarang harga AISA ada di bawah 200. Kalau kayak gitu bagaimana? Benar nggak sih saya ngomong AISA? Ralat. AISA ada di level 300-an sekarang, 290-an. Ya, nggak di bawah 200. Tetapi yang pernah tertingginya itu
di all time high-nya di 2620. Yes, nggak salah. 2600 dan sekarang di harga 300-an. Berarti nilai hari ini cuma 10%-nya aja dari yang harga dulu. Berarti minusnya sudah 90% lebih. Yes. Terus bagaimana? Padahal AISA dulu itu digadang-gadangkan the next Unilever lah, perusahaan bakal growth-nya luar biasa lah. Hanya karena skandal beras kalau nggak salah waktu itu, atau kalau nggak memang dia sudah kolaps dulu, tidak mampu bayar utang, entah mana yang jadi pemicunya, entah gara-gara kondisi beras, skandal beras terus dia jadi gagal bayar utang, atau sebaliknya. Akhirnya ambiar, sampai hari ini belum bangkit. Dan bagaimana nasibnya investor yang saat ini, yang pada saat itu pegang AISA? Berapa tahun tuh? Coba kita cek. Jadi tidak gampang ya value investing Bapak Ibu. Value investing itu tidak gampang. Oke, 2017. April 2017 titik tertingginya AISA di 2400-an. Itu titik tertingginya. Berarti selama 4 tahun AISA masih minusnya 90%. Saya kasih gambaran ininya deh. Kadang kalau manusia itu perlu diajarkan, maksudnya kita itu cenderung adalah makhluk visual sebenarnya ya, makhluk visual, dan kita itu kalau yang kita sebut sebagai makhluk visual adalah kita lebih gampang mememoris apa yang di mata, apa yang di indera penglihatan kita ya, sehingga itu masuk ke otak lebih gampang daripada kita dengerin suara ya, atau mungkin kita baca sendiri. Ini lihat nih. Terakhir di 2017 nih dia begini nih. Dan sekarang ayo gimana? Ngomong apa kalau kayak gini? Ini perusahaan sekelas dulu tuh AISA keren. Orang banyak bilang valuasinya bagus. Tidak ada yang menyangka kan? Banyak kok perusahaan seperti ini. Belum lagi kita ngomong sekaliber Bumi ya. Bumi itu saya pernah nyangkut 8 tahun ya. Akhirnya berhasil keluar, itu juga saya lakukan strategi trading. Terus kemudian, nggak usah susah-susah deh. Ini aja Bang B, ini di tahun 2019 pernah di 10.200, sekarang di level 5.275. Sempat terendahnya di 3.000 di awal 2020, ketika pandemi. Jadi 2019 10.000, dan pernah di 2020 turun dalam 1 tahun turun 70%-an. Dan sekarang belum kembali, belum comeback. Kelas BNI. Yang kita lihat chartnya begitu bagus. Dari tahun 2010 begitu bagus. Bahkan 2008, Desember 2008. Begitu bagus. Dan harga hari ini sama dengan harga ketika 2016, harga 5 tahun yang lalu. Artinya kalau kita nabung di tahun 2016, selama 5 tahun, target kita berapa tadi? Setidaknya kalau menjadi Warren Buffett adalah target setidaknya 5 tahun. Oke, dan ini udah ulang tahun yang kelima nih. Dan ulang tahun yang kelima, pertumbuhan kita berapa? Anggaplah kalau kita dulu 4.900. Sekarang di 5.600. 5 tahun, untungnya nggak banyak kok ternyata. Ya, untungnya nggak banyak ternyata. Nggak bisa bilang 5 tahun jadi 2 kali lipat, 100%. Soalnya apa? Ketika udah sampai di titik 100%, 2016 ke 2019, ini baru tahun ketiga. Target kita berapa? 5 tahun, katanya 5 tahun gitu kan. Dan ini tahun ketiga. Jadi gini, value investing bagus, saya nggak bilang value investing jelek. Cuma kita harus tahu dulu, harus sadar penuh. Kita itu di negara yang iklim ekonominya sangat fluktuatif, ya, tidak se-mature Amerika. Dan sekelas Warren Buffett pun dia sempat ada penyesalan dalam diri dia. Karena apa? Karena dia tidak masuk ke saham-saham yang sekarang luar biasa valuasinya. Salah satunya Apple. Akhirnya dia memiliki saham Apple, tapi dia masuknya telat. Dan Facebook, Google,
Dia mengungkapkan penyesalan dia kenapa dia tidak masuk ke sana, ke saham Facebook dan Google. Ya, kalau buat dia masuk ke kayak kelas Apple, dia masuk di tengah-tengah, saya yakin itu keputusan yang sangat sulit buat seorang Warren Buffett. Karena modelnya dia adalah dia masuk di saat valuasinya sangat-sangat di bawah. Dan Apple rasanya nggak pernah di bawah valuasinya. Valuasinya naik terus. Nah itu, dia jadi spekulatif. Itu kelas Warren Buffett. Jadi itu pentingnya kita melihat mana yang cocok untuk kita. Dan value investing sekali lagi PR-nya juga banyak. Nggak bisa kita buy and hold tutup mata. Kita harus pantau, kayak tadi BNI. BNI kurang apa? Perusahaan kurang apa? Ya, sampai hari ini kalau Bapak Ibu beli di 4.900, hari ini 5.500, berarti cuma naik 10%. Hanya dalam jangka waktu 5 tahun. Rugi kita. Secara waktu, secara bunga kita rugi. Setuju ya? Dan BNI bukan perusahaan jelek, jadi kita nggak bisa bilang, oh salahnya masuk perusahaan BNI. Kalau tadi Aisyah, wajar lah, Aisyah siapa sih Aisyah gitu. Ada orang bisa bilang gitu. Tapi kalau Bapak Ibu, zaman saya waktu itu lagi trading dengan sangat-sangat high speed ya. Trading saya adalah high speed, high frequency trading pada waktu itu tahun 2017. Aisyah itu saya trading habis-habisan dan posisinya profit tuh. Dan beruntung karena saya adalah trader, ketika dia breakdown support saya keluar. Jadi kalau bagi saya tidak ada istilah nyangkut. Saya tidak ada istilah nyangkut, saya tidak ada istilah investasi lama dan tidak berbuah. Karena apa? Karena saya seorang trader, jadi ketika saya lihat ini investasinya jelek, saya akan switch. Saya nggak mungkin nyangkut di Bank BNI. Saya ketika 10.000 turun jadi 9.000 aja, saya langsung bilang, jual. Saya langsung akan pindah tempat. Ya, jadi ketika BNI, ya ini BNI bulanan, jebol selendang, saya langsung switch. Ya jelas, gampang aja. Beli di 4.000, di level 5.000-an, di level 8.300 saya jual. Artinya apa? Saya masih profit, begitu-begitu aja saya masih profit kira-kira mungkin 70-an%. I'm quite happy, ya kan? Karena jebol selendang bulanan. Jadi itu sesuatu yang signal bagus. Ini baru kelas BNI. Coba sekarang yang kita bilang waskita. Ayo, ini bagaimana dengan waskita? Ya, tahun 2013, 2014 ya, level harga 470, sempat naik jadi 3.000 ya di tahun 2018 dan sekarang sempat kembali ke harga 500-an dan sekarang masih berkutat di level 1.000-an. Jadi kalau Bapak Ibu beli di sini 400 dan sekarang 1.000, ya mungkin masih bisa profit, mungkin masih bisa 200-300%. Tapi galau. Kenapa galau? Tahu gitu saya jualan di level harga 3.000-an. Profitnya 1.000%. 10 kali lipat. Paham di sini maksud saya? Semoga paham ya. Jadi kalau saya ketika itu begitu turun di bawah 2.300-an saya jual monthly karena investor as trader. Jadi hybrid ya kita ya. Jadi penting sekali untuk punya strategi ya, punya strategi trading. Jadi ada beberapa orang yang merasa cut loss itu anti cut loss. Saya itu grup anti cut loss. Wah, itu please harus lihat historicalnya. Mungkin beliau baru masuk trading mungkin di tahun 2018, tahun 2019. Dia tidak tahu sejarahnya, dia nggak tahu sejarah bursa saham Indonesia seperti apa, karakternya seperti apa. Ya kita nggak bisa salahkan ya. Tetap kita terbuka untuk diskusi ya. Coba yang bapak ibu yang pernah mengalami hal itu, please komen down ya di bawah. Yang sudah pernah ngalami di tahun-tahun 2013, 2010 ya. Ada satu lagi cerita yang menarik ya, Antam. Antam dulu berapa dan sekarang berapa? Ya ini Antam. Antam pernah tertingginya di level 4.500-an. Dan tahukah Bapak Ibu ya, Antam sempat berkutat lama di areal ini. Turun terus dia, downtrend. Terus habis itu dia sideways.
di level harga rentang 600-an sampai 1000. Kalau Bapak Ibu dulu di tahun itu 2008 beli Antam di sini di harga 4000 dan ngayun di sini range-nya antara 600 sampai 1000, galau nggak? Ketika ruginya berapa ribu persen itu, ya rugi loh, didiemin aja. 8 ke 2020 total 2012 tahun, dan ketika mulai naik berharap wah Antam bakal kembali lagi nih ke level 4.500 dan nggak berani jualan. Ternyata sekarang udah turun lagi. Bagaimana coba? Perasaannya bagaimana? Ya kan? Bukan berarti, bukan masalah ininya nih. Dia naiknya ternyata belum bisa naik ke 4 ribuan. Bukan masalah itu, ya, waktu yang dihabiskan di situ 12 tahun, uang nggak berkembang, ya kan? Kacau banget kan? Jadi ada orang yang memang ada, kalau ketika dinabung saham ada istilahnya compounding. Apa itu compounding? Ada ilustrasi kalau di usia 30-an tahun Bapak Ibu nabung 2 juta, ya 2 juta. Ini bukan tiap bulan nabung loh ya, taruh 2 juta, compoundingnya dibiarin aja, tutup mata aja. Nanti umur 65, Bapak Ibu akan dapat uang sekitar 60-an miliar, 2 juta dari 60 miliar. Bombastis nggak? Bombastis, cuma saya bilang itu Anda menjual mimpi. Ya, menjual mimpi beneran. Karena apa? Kita coba lihat kinerjanya aja. Ada nggak yang sudah memberikan hasil seperti itu? 2 juta jadi 65 miliar. Ada nggak? Saya bukan bilang teori itu salah. Itu teori benar. Teori benar. Cuma kita harus smart. Lakukan dengan cara yang benar. Tidak serta-merta langsung diambil. Pertanyaannya adalah, ketika Bapak Ibu mulai, kalau kita berpikir, oh taruh 2 juta jadi 60 miliar. Kalau saya taruh 20 juta, saya berarti dapat 650 miliar dong. Saya taruh 50 juta, berarti saya dapat triliunan. Ya lakukan aja, nggak apa-apa. Tapi, please, pemilihan sahamnya juga harus benar. Indonesia punya 700 saham, dan PR-nya adalah untuk memilih saham mana yang bisa seperti itu. Dan sejauh mata memandang, saya sih belum kelihatan yang kinerja 25 tahun. Ya iya, soalnya apa? Indonesia aja baru yang tercatat, kita baru kelihatan di 2008 sampai hari ini. Belum umur yang sampai yang seperti bursa Wall Street. Wall Street itu umurnya dari 1900, ya, tahun 1900 Wall Street sudah berdiri sampai hari ini, ya kan? Nah, itu juga perlu kita lihat juga, ya, di Indonesia tata kelola perusahaannya juga berbeda, tidak sama seperti di luar sana, tidak seperti di Wall Street, ya. Mereka tata kelolanya begitu bagus, begitu profesional. Belum, Indonesia belum. Jadi kalau saran saya saat ini jadi hybrid dulu aja, trader dan investing, ya, investor. Dan untuk itu harus belajar Bapak Ibu, ya. Untuk menjadi seorang yang bisa trading dan bisa menjadi investor dan cukup jeli untuk melihat saham mana yang baik, harus belajar. Bagaimana memilah-milah? Kan saya sudah kasih contoh BNI, AISA, Antam. Bagaimana supaya kita terhindar dari saham-saham seperti ini, ya, yang sekian tahun nggak kemana-mana. Kita maunya adalah ikutin momentum, dapat profitnya. Dan untuk itu harus belajar. Kita tidak bisa cuma tanya orang, ya, tanya-tanya atau cuma sekedar, bahkan nonton YouTube saya tiap hari pun tidak menjadikan Bapak Ibu menjadi seorang yang bisa melakukan analisa. Harus belajar. Saya pun sampai hari ini masih belajar. Dan banyak pelajaran-pelajaran yang saya bagikan ke Bapak Ibu. Termasuk salah satunya ada warning-warning. Di dalam Winner Stocks Indonesia kita nggak cuma sekedar cari profit saja. Tapi kita juga mempelajari bagaimana terhindar dari rugi yang besar. Ya, kayak kemarin aja, nggak usah jauh-jauh, composite. Kita terhindar ketika composite saya bilang, coba Bapak Ibu lihat recordnya kita, ya, yang kasih warning early 6.000 akan ke 6.000 nggak banyak. Bapak Ibu silakan googling, silakan cari di YouTube, yang warning IHSG akan ke 6.000 itu nggak banyak. Dan Winner Stock salah satunya, yang mungkin banyak yang mencibir 6.000
Winner Stock mah udah gila kali. Kenapa kasih harga 6.000? IHSG 6.400 ini strong, super strong, nggak mungkin ke 6.000. Nyatanya 5.900, men. Dan sehari ini pun saya nggak yakin bahwa IHSG sudah kembali ke titik yang sehat. IHSG saat ini masih tertahan di level 6.011, masih di bawah selendang. Candle yang di bawah selendang, saya masih belum anggap ini adalah pembalikan arah. Ini masih ada bisa tekanan jual lagi. Jadi buat saya masih wait and see buat saya. Saya masih tenang, masih nggak full amount di situ. Saya masih tenang-tenang aja, santai nunggu momentum yang terbaik. Serok di momentum yang terbaik. Itulah winner stocks. Oke, ya. Ini diskusi ya, diskusi sharing supaya kasih PR Bapak Ibu untuk bisa memikirkan di waktu yang panjang long weekend ini Bapak Ibu bisa browsing, bisa mempelajari ya. Dan juga bisa melihat juga winner stocks itu seperti apa ya. Bapak Ibu silakan nonton market review-nya kita, di benchmark lah kita. Kinerjanya kita seperti apa ya. Memang pasti ada harga yang Bapak Ibu keluarkan, yaitu uang yang harus Bapak Ibu investasikan untuk mempelajari ilmu tersebut. Tapi saya pastikan uang yang Bapak Ibu keluarkan itu bernilai sama dengan ilmu yang didapatkan, atau bahkan mendapatkan untungan ya. Dengan mengikuti winner stock, Bapak Ibu bisa masuk ke dalam komunitas yang benar, yang baik ya, di grup Telegram kita, dan terhindar dari market yang ambiar, yang penuh gejolak ya, karena kita memberikan warning-warning. Dan saya justru malah senang ketika market lagi bearish. Karena apa? Di situ kelihatan powerfulnya winner stock itu seperti apa ya. Contoh ya, ketika ambiar kita udah detect pertama kali kan. Jadi sekarang Bapak Ibu jadi witness-nya, jadi saksinya nih, member-member grup kita jadi saksinya. Kita nggak omong kosong. Ketika kita detect pandemi, kita exit pertama kali. Dan kemarin ketika 6.000, kita juga yang exit pertama kali. Saya yang warning, ini bakal 6.000. Kita udah exit duluan. Jadi kalau market bearish buat saya malah berkah. Karena dari situ saya bisa memperlihatkan seberapa powerful indikator dari winner stocks. Oke, kita akan masuk ke market review. Dan sebelum saya mulai market review, saya ajak Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dan jika Bapak Ibu mendapat manfaat dari video-video kami, jangan lupa untuk memberikan jempol. Dukung selalu channel YouTube kami dengan share link video kami ini untuk bisa Bapak Ibu banyak yang bisa belajar dari sini ya. Market review ini bebas bisa Bapak Ibu bagikan ya. Oke, ya. Kita akan mulai aja market review. Oh ya, kalau yang mau daftar winner stocks, jangan ragu-ragu lagi Bapak Ibu. Silakan langsung aja ke website kami winnerstocks.id. Ejaannya seperti apa, dan silakan Bapak Ibu lihat di video saya berikut ini. Ingin berinvestasi saham, tapi tidak tahu mau beli saham apa? Bingung kapan harus beli dan jual? Lebih sering rugi daripada untung? Yuk, gabung aja bersama kami di winnerstock.id. Oke, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami ya. Kami akan coba udah mulai aktifkan Instagram. Jangan lupa untuk follow Instagram winnerstocks.id juga ya. Saya rencana akan coba bikin live IG ya. Semoga nggak cuma retorika ya, karena di tengah kesibukan saya yang super sibuk, saya kadang-kadang bingung live IG itu ngomonginnya apa gitu ya. Toh saya udah ngomongin banyak juga di YouTube ya kan. Ya, tapi akan coba untuk live IG ya, untuk ngevlog di IG. Oke, kita mulai aja AMI Broker. Saya pakai AMI Broker nih, chat untuk melihat ini ya, market review kita. Tadi udah bilang ya, IHSG kalau dia nggak bisa naik bertahan di atas 6.000, potensial ke bawah. Saya kasih tugas satu lagi, harus bisa naik di atas 6.058 ini. Dia harus bisa naik di atas kotak pink, berwarna pink ini.
Dia kalau bisa naik ke sini baru aman. Lebih aman lagi kalau selendangnya sudah turun dan candlenya bisa naik di atas selendang. Itu lebih aman lagi. Saat ini masih dalam tekanan, masih berpotensi untuk menguji support ini. Jadi jangan happy dulu ya, jangan happy dulu. Oke. Tadi asing sudah saya katakan keluar minus 989,5 miliar. Berarti total mulai dari seminggu ini dia mungkin keluar sudah hampir 2,5 T ya. Oke. Sektornya bagaimana? Coba kita lihat sektoralnya. Nah, sektor agri menarik ya, menarik rebound dari level support ya. Sesuai kan? Kita kasih garis ini. Kalau Bapak Ibu baru pertama kali nonton video ini, silakan nonton video-video saya sebelumnya. Saya sektoral ini pasti saya ulas di setiap video. Jadi kelihatan garis ini sudah ada sejak lama atau baru saya gambar ya. Kemudian basic. Wow, basic juga mulai comeback ke dalam ini. Kalau basic baru aman, benar-benar aman jika bisa naik ke atas selendang. Saat ini baru mencoba untuk rebound. Ya, sekarang belum. Saya coba lihat areal supportnya. Kalau kita lihat supportnya kira-kira sih di areal ini ya. Ini kira-kira basic mantul di areal ini. Jadi kita mencoba melihat kalau dia bisa tertahan di areal ini berarti aman. Ya, kita berharap dia bisa rebound lagi sih. Setidaknya di atas selendang. Itu basic industry. Terus kemudian consumer. Wow, consumer belum oke ya, masih downtrend. Ya, belum oke. Kelihatan banget nih jeleknya nih, consumer. Kemudian sektor finance. Finance moga-moga ini support ya, ada secercah harapan. Kalau besok dia mantul lagi bagus. Seperti saya bilang dia belum oke karena jaraknya terlalu jauh dan dia dead cross juga. Ya. Infrastruktur kemarin sempat lihat bagus. Oh ya, dia tertahan dan dia mulai naik lagi. Ya. Infrastruktur juga sama, naik di atas selendang baru aman dan dia lagi sideways. Ini lagi sideways. Saya melihat dia punya support ada di level ini. Ya. Infrastruktur. Terus setelah infrastruktur ada miscellaneous industry juga belum bagus. Dia harus naik di atas level support ini. Ini sekarang ini belum oke. Banyak yang belum oke ya. Itu sebagai tanda bahwa IHSG masih penuh tekanan. Ini juga bagus nih, tertahan di level support. Tapi bukan berarti ini juga bisa rebound. Karena dia di bawah selendang. Kalau dia jebol ini ya sudah goodbye. Habis mining ada trade. Wow, trade yang oke ya. Rebound. Kita berharap dia bisa naik sideways ini, lagi sideways, lihat nih pergerakannya di sini-sini aja ya. Kesini lagi nanti dia koreksi lagi jangan-jangan. Kemudian properti. Waduh, properti juga masih di zona bawah, jauh dari support dan dia juga turunnya juga cukup curam. Berharap selendang jemput lah, selendang jemput. Dia tertahan dulu di sini. Sideways, selendangnya jemput, dia boleh rebound lagi, ya. Ya oke, itu sektoral, secara sektoral. Bagaimana dengan emiten sahamnya? Saya seperti biasa akan berikan 5 rekomendasi, tapi di tengah kondisi market yang seperti ini, jangan kaget kalau trigger buy-nya nggak ter-trigger. Ya, saya berikan rekomendasi bukan berarti langsung boleh dihajar kanan, besoknya langsung beli gitu ya. Rekomendasi saya itu ada syarat dan kondisi. Ya, namanya juga rekomendasi ini ya. Saham itu kan tidak bilang komando untuk langsung beli ya. Ini kita kan memberikan rekomendasi, diperhatikan dalam beberapa hari dia bisa rebound, bisa terbang. Makanya bergabung di grup VIP untuk kita bisa pandu bagaimana sih cari momentum yang tepat untuk entry dan untuk bisa ngedrive ini saham. Kalau momen langsung masuk bisa nggak? Iya bisa, cuma biasanya ada waktu tunggu beberapa hari, ada delay-nya. Tunggunya mungkin ada 2-3 hari atau bisa aja seminggu.
bisa turun dulu baru dia kemudian rebound. Bisa, semua mungkin ya, itu mungkin. Makanya kami selalu di video di awal kami tekankan mengenai disclaimer on ya. Karena yang kami berikan ini adalah rekomendasi dan sifatnya sebagai untuk pantau dulu, untuk belajar dulu ya, pelajari dulu. Ya, emiten pertama yang kita akan ulas yaitu adalah BJBR. BJBR ini menarik ya, secara beberapa kali dia rebound di level ini. Dan kita lihat kalau dia bisa mampu untuk keluar dari areal ini ya, bisa naik ke atas, dia harus breakout dulu di sini. Kalau dia bisa breakout, dia baru lanjut. Kalau enggak ya ini areal taking profitnya. Itu BJBR, kemudian CTRA. CTRA juga mantul dari support ya. Ini support juga beberapa waktu lalu sudah saya gambarkan. Ini kalau dia bisa naik ke atas lendang, menarik untuk dicermati. Kalau belum naik ke atas lendang ya jangan beli dulu ya. Kemudian Java. Wow, Java ini saya rekomendasikan karena dia wow, keren banget ya. Ini kalau sampai ke 3000 udah 100% kalau lihat ngedrive dari sini 1400 1500. Dan kita tradingnya dari sini. Saya trading dari sini Java ya. Kita udah ngiring dari bawah nih. Cuma saya modelnya trading, jadi saya ketika di atas saya jualan, bawah sini saya serok lagi, naik jualan, bawah serok lagi. Average saya jangan kaget, sekarang average saya 1916, 1900, ada yang 1890-an. Ya karena saya average up modelnya ya, modelnya jual terus saya average up lagi di sini, kawal terus. Jadi saya memastikan profit yang saya sudah dapat saya lindungin. Saya ambil dulu, saya masuk lagi, ambil, masuk lagi. Itu pola saya. Dan kalau mau belajar lebih detail, silakan bergabung bersama kami di Winner Stocks Indonesia. Satu lagi, dua lagi ya. Ada Ali. Ali itu dari Januari ya, awal tahun dia udah downtrend terus. Dan ini sudah di bottom saya lihat. Saya melihat ini kayaknya udah di bottom, jadi potensial untuk rebound. Silakan Bapak Ibu atur strateginya. Ingat, target jangan tinggi-tinggi dulu ya, bukan berarti dia bisa langsung ke sini ya. Pasti ada term and condition, ada syarat dan kondisi yang harus Bapak Ibu perhatikan di mau masuk di Ali ini. Terakhir adalah MDKA. MDKA pun sama seperti Ali, cuma bedanya dia tertahan benar-benar di garisnya. Itu yang saya suka ya. Tertahan garis, rebound, jebol garis, ambiar. Nah ini juga sama, kalau jebol, ambiar. Tapi kita berharap dia rebound. Kalau rebound, target saya harus bisa melampaui ini dulu, sementara. Ya, oke. Itu rekomendasi saham dari saya. Senang sekali bisa berbagi dan bisa sharing di long weekend ini untuk jadi bekal Bapak Ibu di perdagangan minggu depan. Oke, selamat berakhir pekan, selamat menikmati libur panjang. Jangan lupa untuk selalu terapkan protokol kesehatan. Kita berperan aktif untuk menekan angka COVID-19 agar tambah turun terus. Baik, semua, sampai jumpa. Happy cuan and God bless.